Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan sambut mempelai berdua di dalam kasih Tuhan. Mari kita bangkit satu hati, kita pujikan hati kemuliaan Tuhan.
layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami mengucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, satu kerinduan kami lebih dari segala sesuatu adalah hadirat-Mu. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, secara khusus bagi dua insan yang Kau kasihi, Wahyu Kisah Arga Vito dengan Natalia Yuseta. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Tuhan, kami mau serahkan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dalam pimpinan-Mu, dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan, juga bekali dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi setiap kami. Dan semua ini kami kembalikan untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan. Kepada mempelai berdua dan setiap kita, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Apa yang boleh kita alami hari ini, semua karena anugerah-Nya. Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Wahyu Kisah Arga Vito dengan Natalia Yuseta. Anda berdua hari ini bahagia, sungguh bahagia, walaupun tadi malam semalam-malaman hujan besar. Ada beberapa tempat harus tergenang air. Tapi biarlah hari ini mempelai berdua dengan hati yang penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Anda berdua sudah berdoa ketika kalian pacaran, ini panggilan akrabnya mempelai pria apa? Ini ada 4 kata, Wahyu, Kisah, Arga, Vito. Mana yang panggilan akrabnya? Vito. Vito dan Natali. Vito dan Natali. Ketika kalian pacaran,
kalian ini berdoa apa tidak? Ketika engkau pacaran, Vito, ketika engkau pendekatan dengan Natalia, engkau berdoa, Tuhan, apakah Natalia ini tulang rusukku? Demikian juga Natalia, apakah engkau berdoa, apakah Vito adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua telah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya bahwa orang yang ada di sampingmu itu jawaban doa. Pemberian Tuhan yang terbaik. Harus dengan yakin. Saya sudah berdoa. Saya sudah bawa dalam doa. Maka Anda berdua harus yakin bahwa orang yang ada di sampingmu itu jawaban doa. Pemberian Tuhan yang terbaik. Kalau sudah dapat yang terbaik, jangan mikir cari yang lain. Dan juga dengan iman, dengan percaya, nanti dalam membangun rumah tangga, Anda berdua nanti menemukan ada hal-hal yang kamu tidak sukai dari pasanganmu, ada kelemahan, ada kekurangannya. Tapi tetap yakin, saya sudah berdoa dan Tuhan pasti memberikan yang paling tepat. Tuhan tidak salah memberikan jodoh. Jadi waktu engkau membangun rumah tangga, ada badai apapun, ada masalah apapun, tetap yakin. Aku sudah dipersatukan. Firman Tuhan berkata, dua orang yang sepakat sehati, apa yang didoakan akan Tuhan berikan. Jadi pernikahan itu ada rencana Tuhan yang luar biasa, saudara. Tidak sekedar kawin dan kawin, tetapi ada rencana Tuhan. Pernikahan adalah menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat. Itu satu hubungan yang diikat dengan kasih. Kapan mempelai berdua harus dengan hati yang bersyukur, dengan yakin orang yang ada di sampingmu pemberian Tuhan yang terbaik. Saat ini juga Anda berdua saya ajak sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Firman Tuhan dengan jelas berkata, orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, maka kesanalah Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Tuhan mencurahkan anugerah-Nya. Di mana orang yang sungguh hati. Saat ini juga Anda minta Tuhan berkati pernikahan Anda berdua. Demikian juga kedua orang tua tentu sudah berdoa untuk putra-putrinya. Ketika mereka sudah pendekatan juga berdoa, Tuhan apakah ini jodoh anakku? Harus yakin saat ini Tuhan memberikan menantu yang baik. Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan, pernikahan yang Tuhan rencanakan, semua yang Tuhan rancangkan adalah untuk kebahagiaan. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu sendiri. Maka Tuhan memberikan penolong bagi dia. Lalu firman Tuhan berkata berdua menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih sehat, lebih bertanggung jawab, lebih semangat. Mestinya begitu. Tapi sekali lagi, ternyata tidak semua pernikahan itu berjalan dengan baik dan berakhir dengan kebahagiaan. Tidak sedikit pernikahan itu gagal, bahkan membawa penderitaan yang berkepanjangan. Dan bukan hanya mereka berdua, tapi sampai juga keturunan. Dan bukan hanya keturunan, sampai dua keluarga jadi kena dampaknya. Maka Tuhan sangat-sangat melihat itu sangat penting. Maka Tuhan melakukan mujizat pertama, Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama. Bukannya bukan orang sakit, bukan ngusir setan, bukan membangkitkan orang mati, tapi di sebuah pernikahan. Karena Tuhan tahu, karena dari pernikahan itulah menurunkan keturunan-keturunan ilahi. Menurunkan generasi berikutnya seperti apa. Kalau rumah tangganya suami istri amburadul, ya keturunannya akan banyak penderitaan. Dan itu kadang-kadang mencetak keturunan generasi yang tidak baik. Berapa banyak anak di jalanan, saudara. Kalau diperhatikan, itu adalah produk daripada rumah tangga yang gagal. Tapi saudara sekalian, Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan petunjuk bagi kita sekalian. Kalau kita ingin hidup kita itu sungguh-sungguh diberkati Tuhan, berbahagia, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Maka saudara, juga bagi mempelai berdua, dari gereja rindu supaya mempelai berdua dalam membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati dan bahagia.
Itulah kerinduan dari gereja, dari Bapak Gembala Sidang dan seluruh pelayan Tuhan. Maka di gereja ada BPN, bimbingan pranikah. Lalu yang mengajar mereka dengan rela hati. Kita tidak ngasih apa-apa bagi mereka. Mereka rela berkorban. Mereka memberikan apa yang mereka alami dalam membangun rumah tangga. Untuk mempersiapkan calon-calon mempelai. Dibekali supaya nanti dalam membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Karena itu menentukan ya, bahagia tidak bahagianya mempelai berdua ke depan, tak lepas bagaimana kau membangun rumah tangga. Kalau kau membangun rumah tangga asal-asalan, nanti begitu menjalani kau banyak masalah, banyak tantangan dan menderita. Sekali lagi, kalau pernikahan itu kalau sampai suami istri tidak rukun, itu yang membawa penderitaan yang berkepanjangan dan menyakitkan. Tetapi kalau dibangun dengan baik, tidak ada yang lebih indah daripada kehidupan rumah tangga. Bapak Ibu Saudara yang pernikahannya rukun harmonis, Anda tinggal di tempat Anda, mungkin puluhan tahun di tempat Anda, rumah Anda. Tapi Anda paling nyaman adalah rumah sendiri. Anda ketemu pasanganmu sudah puluhan tahun, tapi tidak pernah bosan. Karena itu ciptaan Tuhan, saudara. Gak perlu dibangun dengan baik. Tapi kalau gagal, ketemu jengkel, marah, benci. Saudara, itu dua pilihan. Mau seperti apa? Akan menentukan kehidupan. Maka dari gereja rindu mempelai berdua sungguh-sungguh, rumah tangganya bahagia, diberkati, sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sampai orang itu mengenal, ini pasti rumah tangganya orang Kristen. Karena di situ mereka bisa melihat ada kasih Tuhan. Mereka melihat ada Yesus dalam rumah tangganya. Nah saudara, rumah tangga Kristen memiliki standar yang tinggi. Standar sesuai dengan kehendak rencana firman Tuhan. Sejak semula, rumah tangga Kristen terdiri dari satu suami, satu istri. Lalu diikat dalam kasih. Itu ciri daripada rumah tangga Kristen. Diikat dalam kasih, damai sejahtera dan sukacita. Dan itu yang akan Tuhan berikan bagi mempelai berdua. Dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab yang dari gereja berikan, bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi yang terlebih penting lagi, dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan apa? Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Itu menentukan, ya. Hidup kita berhasil atau tidak, saudara. Hidup kita bahagia atau tidak bahagia. Tidak lepas daripada jalan hidup kita. Apakah sesuai dengan kehendak rencana Tuhan? Jadi kalau ada satu pernikahan, kalau sampai tidak bahagia, bahkan sampai cerai, saya pastikan dua-duanya atau salah satu tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, walaupun dalam pembangunan rumah tangga, bahteramu menghadapi badai, ada taufan seperti apapun. Tapi kalau engkau melakukan firman Tuhan, Yesus ada dalam rumah tanggamu, bahteramu tidak akan karam. Seperti apapun taufannya, badai seperti apapun, maka bersama dengan Yesus, pasti sampai kepada seberang, sampai kepada tujuan Allah, saudara. Allah turut bekerja, di mana umatnya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka saya ajak mempelai berdua, Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk kenang-kenangan saja disimpan, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Silakan mempelai berdua mulai buka dengan firman Tuhan dari Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan setia engkau melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang kepadamu ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia. Diberkati engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Tidak peduli, mau kota besar, kota kecil, desa, tapi kalau bersama dengan Tuhan, pasti diberkati. Dan janji Tuhan, ayat yang ke-6, keluar masukmu, Tuhan menyertai.
Ayat yang ke-12, Tuhan akan membukakan tingkap langitnya dan memberkati setiap apa yang kamu kerjakan, sehingga kau menjadi berhasil. Kau tidak minta pinjaman, tapi memberi pinjaman. Alkitab berkata demikian. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka janji ini pasti terjadi dalam hidupmu. Maka Tuhan akan menyertai perjalananmu, keluar masukmu Tuhan sertai. Dan Tuhan membuat berhasil apa yang kau kerjakan. Kamu tidak akan minta pinjaman, tapi memberi pinjaman. Mempelai berdua besok mau hidupmu mau minta pinjaman atau mau memberi pinjaman? Nah, memberi pinjaman. Kalau masih minta pinjaman itu masih melarat. Miskin, utang sana, utang sini. Tapi kalau bisa memberi pinjaman artinya sudah berkelimpahan, sudah turah, sudah berlebihan, bisa membantu orang lain. Dan itulah yang direncanakan Tuhan. Bagi setiap orang, setiap keluarga yang dibangun sesuai firman Tuhan. Lalu apa perintah Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan? Matius pasal 22 ayat 37, pita yang merah. Dari bawah saja. Matius pasal 22 ayat 37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai oleh orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dari sekian hukum yang Tuhan berikan, mana yang paling penting? Manusia itu sukanya gitu ya, mana yang paling penting? Maka Tuhan menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas, ya dua hukum ini saja. Sederhana saudara, bagi kita hidup, kita mau melihat jalan hidup kita, kehidupan kita pribadi, rumah tangga kita, apakah sesuai dengan firman Tuhan, dua hukum ini saja. Yang pertama dan yang utama, yang nomor satu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ingat, kualitas hubungan kita itu akan menentukan kualitas kehidupan. Jadi kita dalam hidup ini tidak terlepas dari hubungan. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan seperti apa? Kualitas hubunganmu dengan Tuhan itu seperti apa? Menentukan kualitas rohanimu. Kalau engkau ibadah, sikap hatimu seperti apa? Apakah benar-benar dalam hidupmu Tuhan itu nomor satu? Tapi yang penting saudara ingat, Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Tapi Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah itu kasih. Dan ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, kasih Allah tidak pernah berubah. Tetap mengasihi manusia. Begitu manusia jatuh dalam dosa, Allah langsung memberikan janji kepada manusia itu. Aku akan memberikan Mesias, Sang Juru Selamat. Dan Tuhan berjanji, aku tidak meninggalkan kau, tidak pernah membiarkan. Sudah, firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara orang-orang berdosa. Semua yang lahir dari benih Adam, benih laki-laki. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Jadi termasuk nabi-nabi, murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul sama. Nabi juga sama, mereka adalah orang berdosa. Rasul juga sama, adalah orang berdosa. Upah dosa, kematian, maka juga mati. Nabi juga mati, rasul juga mati. Itu upah dosa. Saya dan saudara juga mati. Tapi bukan sampai di situ. Upah dosa itu juga membawa kita mengalami kematian yang kedua, yaitu maut, masuk neraka. Allah yang menciptakan, Allah tahu tidak ada satupun manusia yang benar. Tidak ada. Semua yang lahir dari laki-laki semua sudah jatuh dalam dosa. Tidak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
Sederhananya 10 hukum Taurat, siapa yang bisa melakukan? 10 hukum Taurat ini, satu saja kita tidak bisa kok. Satu saja saudara boleh pilih, nanti saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa. Apalagi 10 hukum Taurat ini. Saya tunjukkan ya, bahwa kita memang orang berdosa. Vito dan Natalia. Hukum yang kelima dari 10 hukum Taurat itu, hormatilah orang tuamu. Hormatilah ayah ibumu. Jujur ya Vito, pernah kurang ajar sama bapak ibu? Nah, pernah ya. Ya wis alasanmu apa pokoknya pernah. Pernah kurang ajar, pernah tanpa sadar kurang ajar sama orang tua. Ya, berontak sama orang tua. Natalia pernah enggak? Sering pada? Sering itu nakal tenan itu ya. Tapi pasti pernah. Semua orang berontak. Karena memang itu saudara ya. Manusia jatuh dalam dosa itu kenapa? Karena berontak sama Allah. Nah ini benih ini tetap turun saudara. Tabiat ini ada. Kecenderungan orang itu berontak. Makanya di dunia ini perlu ada hukum. Tapi ya kasih hukum ya tetap dilawan. Ya betul toh. Kasih hukum yang sederhana aja, travel lag kita sering dilanggar kok. Ya saya sendiri ya kadang-kadang langgar. Katut karo diarepe, katut kelu saudara. Iya. Ternyata itu. Nah, saya tanya, siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Enggak ada. Ya enggak ada ya. Dari dirimu sendiri. Nah, hukum yang ke-9, jangan berdusta. Kalian pacaran berapa lama? Berapa lama pacaranmu? Berapa? Oh, 8 tahun ada putusnya ya, pokoknya kurang lebih sekian tahun. Nah saya mau tanya Vito, selama kamu pacaran pernah bohong enggak sama Natalia? Oh pernah, Natalia? Oh pernah. Ngerti ra, kawin bisa apa? Pembohong loh. Sama saudara, yang sudah jadi suami istri, bapak ibu. Ayo, jadi bapak berani berkata, aku enggak pernah bohong sama istri. Jadi istri yang berani berkata, aku tidak pernah bohong sama suami. Gak ada. Tapi siapa yang ngajari kamu bohong? Siapa? Dari diri sendiri. Maka benih dari laki-laki. Benih dari laki-laki itu sudah bawa tabiat dosa. Nanti anakmu rasa diajari. Nanti kurang ajar sendiri. Nanti bohong sendiri. Nanti nyuri sendiri. Dia kurang ajar sendiri. Apa dikatakan Alkitab itu kebenaran? Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa kematian dan maut. Tapi Allah mengasihi manusia. Maka Allah sendiri firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Nah, satu-satunya manusia yang dilahirkan tidak berbuat dosa. Hanya Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari dunia ini. Tapi adalah firman Tuhan. Dan roh Tuhan sendiri. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia yang tidak berdosa, tapi nanggung dosa seisi dunia. Dia tanggung semua dosa umat manusia, dan dia bayar dengan lunas, dengan darah dan nyawanya. Sehingga ketika Vito dan Natalia, ketika engkau bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu dibeli, kamu sudah dibayar lunas menjadi milik Tuhan. Kau yang dulu bukan umatnya, kau dulu bukan milik Tuhan, dulu kamu bukan anaknya, tapi begitu engkau bertobat menerima Yesus, kau menjadi miliknya, menjadi umatnya, kau menjadi anaknya. Dan kau menjadi ahli waris daripada janji Tuhan. Maka harus nyadari, hidupku sudah menjadi milik Tuhan. Pasanganku milik Tuhan, rumah tanggaku milik Tuhan. Nanti kalau punya anak, mereka juga adalah milik Tuhan. Jadi dasar pertama adalah kasih Tuhan Allahmu. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Jadikan Tuhan itu pusat hidupmu. Jadikan Alkitab itu sumber kebenaran. Bukan hal yang lain. Alkitab adalah firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Alkitab itu
ada firman. Apa yang katakan firman Tuhan itu kebenaran. Jadi standar kita, kebenaran kita dalam hidup kita adalah sesuai dengan firman Tuhan. Bukan pikiran manusia, bukan pengetahuan dunia, hikmat dunia. Tapi apa kata firman Tuhan itu adalah kebenaran. Bangun misbah, cari Tuhan terlebih dahulu, jadikan Tuhan pusat hidupmu. Nomor satu kan Tuhan. Ketika engkau menjadikan Tuhan pusat hidupmu, maka berkat Tuhan itu mengalir dalam hidupmu. Lalu yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kalian mau bahagia, kasih pasanganmu, titik. Kasih itu apa? Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 13 itu batasnya bukan itu, kertas ya. Nah, 1 Korintus 13 ayat yang keempat, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak pemarah. Kasih percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Itu kasih. Dan Tuhan dengan jelas kalau ayat pertama sampai ketiga, semua yang tidak berdasarkan kasih, semuanya sia-sia. Jadi, ya memang Tuhan menciptakan manusia itu di dalam kasih. Dan luar biasa saudara ya, sebenarnya saya lahir dari kasih juga. Kasih kedua orang tua saya. Mereka saling mencintai, mereka menikah, lahirlah saya. Demikian juga orang tuanya Vito. Karena saling mencintai, lahirlah Vito, buah kasih. Memang ada anak-anak, beberapa anak yang bukan, ya yang mungkin dia lahir bukan dari sebuah keluarga karena akibat perkosaan dan sebagainya, tapi itu bukan rencana Tuhan. Tapi kalau pernikahan itu ikatan kasih. Allah itu kasih dan selalu menciptakan segala sesuatu dalam kasih-Nya. Kasih itu tadi dikatakan tidak sekedar hanya buah bibir, tapi harus satu tindakan, sesuatu yang dilakukan. Vito, benar kamu mengasihi Natalia? Kamu punya teman gadis banyak apa dikit? Ya, tadi 8 tahun ya. Nah, pernah putus. Putusnya gara-gara kamu cari perempuan lain, gadis lain? Oh enggak. Atau Natalia ada pemuda lain? Oh enggak. Ya. Vito, kenapa kamu mencintai Natalia? Tahu enggak Natalia, kenapa Vito mau jadi suamimu? Tahu enggak? Oh, tolong dijawab. Ya. Loh, karena sudah 8 tahun ya udah, gitu. Wah, ini setengah, habis kepeksa iki wis 8 tahun terus iki. Iya. Yang jelas. Oh, saling paham. Jadi kalau ada masalah sudah saling paham untuk menyelesaikan. Oh gitu. Jadi seneng nih aneh masalah ya. Iya. Yang jelas itu karena 8 tahun juga ya sudah berhubungan, peribahasa Jawa itu bagus ya. Trisno jalaran soko kulo. Itu yang benar saudara ya. Hubungan itulah kualitas hubungan yang terus menentukan. Benih cinta itu bertumbuh karena ada hubungan yang baik. Yang terus dibangun, maka kasih itu semakin bertumbuh. Maka setelah menikah, itu pun demikian juga, hubungan suami istri harus tetap terus dibangun dalam kasih. Itu yang membuat rumah tangga bisa bahagia. Tapi hati-hati, setelah menikah itu seringkali kasih itu bisa luntur, bisa berkurang. Ya, Natalia, kamu dulu didekati pemuda-pemuda lain enggak selain Vito? Atau memang cuma adanya cuma Vito tok, tidak ada pilihan lain? Hah? Ada enggak? Oh ada. Oh, kamu dikejar beberapa pemuda. Kenapa kamu pilih dia? Oh dia seiman. Iya, itu harus nomor 1 ya. Anak terang harus dapat anak terang. Anak di dalam Kristus dapat anak di dalam Kristus. Rumah tangga yang dibangun di dalam Kristus akan berbeda dengan di luar Kristus, saudara.
Beda. Orang yang percaya pada Kristus dengan orang yang tidak percaya pada Kristus itu beda. Nasibnya beda. Di dalam dunia beda, terlebih lagi di dalam akhirat, saudara. Yang percaya pada Kristus, mereka sudah ditebus, mereka sudah dibayar, mereka sudah menjadi ahli waris kerajaan Allah, mereka tidak lagi dihakimi. Tidak lagi di bawah penghakiman Tuhan, tapi di bawah kasih karunia. Tapi orang yang di luar Kristus, benar apa yang dipercaya, nanti ngadepi penghakiman Allah itu betul. Benar. Mereka mempertanggungjawabkan hidup mereka di hadapan Tuhan. Tapi kita, karena kasih Allah kita ditebus, kita sudah dibayar dosa kita, tidak lagi dihakimi. Orang yang sungguh-sungguh percaya pada Kristus, kematiannya dikatakan berbahagia, pulang ke rumah Bapak di surga. Gak lagi ngadepi penghakiman Tuhan, sudah dibayar Tuhan. Yesus sebagai pembelanya. Tapi yang tidak, mereka harus menghadapi penghakiman Tuhan. Nah, saudara yang perlu sadari, kalau aku menghadapi penghakiman Tuhan, apa yang bisa kita lakukan, saudara? Allah itu adil. Mau nyogok seperti hakim-hakim dunia. Apa yang mau kau bawa di hadapan Tuhan? Perbuatan saleh kita, amal, kebaikan kita, kebajikan kita. Mau dibanggakan? Maka Tuhan berkata, semua ya karena aku yang memberi. Kamu bisa buat amal karena aku berkati kamu. Kamu bisa melakukan kebaikan, kemurahan, ngasih bantu orang. Karena aku berkati kamu. Gak ada yang bisa dibanggakan. Maka di surga itu hanya ada satu. Ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Allah itu Maha Kasih dan Maha Penyayang. Dan dialah yang membayar kita. Dia yang menebus kita. Maka dari mulut kita hanya berkata, Tuhan, kau sungguh baik, sangat baik. Maka hiduplah dalam kasih Tuhan. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Tuhan mengendaki kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Kalau Anda berdua ingin bahagia, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ya. Yang penting setelah menikah, ya. Pacaran, menikah, ini ya seperti pemberkatan, pesta pernikahan itu beberapa saat. Kehidupan rumah tangga itu yang real. Mulai hari ini, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Sebuah perjalanan yang panjang. Kan tidak pernah kamu bayangkan kan? Bahwa menikah itu seperti itu. Sebuah perjalanan yang panjang. Ya, ini orang tuanya Vito, wakil. Oh, Bapak Ibunya Natalia. Bapak Ibunya Natalia, bisa berdiri sebentar? Saya paling berhadapan, sudah berapa tahun menikah, Bapak Ibu? Nah, sudah berapa tahun? Mikir. Nah, tahun berapa? 93, berarti 30 tahun. Ya, 30 tahun. Kalau dikalikan 365 hari, 365 kali 3, itu sudah 11.000 lebih. Tebel bukunya, ceritanya, 11.000 hari. Karena firman Tuhan berkata, Allah senantiasa memberi rahmat-Nya baru setiap pagi. Jadi setiap hari itu kita diberi hari yang baru, rahmat yang baru, berkat yang baru. Selalu tiap pagi. Jadi kalau lebaran kemarin ada masalah, jangan takut. Pagi hari Tuhan memberikan rahmat yang baru. Ngucaplah syukur senantiasa pada Tuhan. 30 tahun sudah berjalan bersama-sama. Masih ada sisa waktu berapa tahun? Tidak tahu. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Pernikahan itu harus begitu. Tuhan yang mempersatukan. Biarlah Tuhan nanti yang memisahkan. Tuhan yang memulai, biarlah Tuhan yang mengakhiri. Jangan diakhiri dengan surat cerai. Jangan sampai diakhiri surat cerai. Tapi biarlah Tuhan yang mengawali, Tuhan yang mengakhiri. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Masih ada berapa tahun? Tidak tahu. Tapi dibangun lebih baik, lebih indah.
30 tahun sudah berjalan bersama-sama. Ya, yang saya mau tanya Natalia ya. Bapak Ibu banyak bertengkar apa rukun? Enggak usah dijawab. Paling tahu. Paling tahu. Besok anakmu paling tahu. Kamu hidup rukun atau tidak? Banyak bertengkar atau enggak? Anakmu tahu. Apa sih yang kamu lakukan? Jangan dipikir saudara, anak enggak tahu. Anak itu bisa punya perasaan feeling. Ketika bapak ibunya bertengkar, mana salah, mana benar. Anak itu bisa tahu. Saudara. 30 tahun sudah berlalu. Ya. Mau tanya, Bu, banyak masalah enggak sih? Ada Pak ya. Oh ada. Bapak dan Ibu, mana yang lebih galak? Saya. Saya, ya biasanya Ibu ya, Mama lebih galak ya, karena Mama seringkali ngomel sama anak. Ya. Tapi lucu ya, anak sama Ibu itu suka ngomeli, bahkan seringkali yang juga nangani itu Bapak Ibu mungkin jarang sekali. Tapi kalau Bapak sudah menteleng, tidak boleh langsung, nggih Pak, nggih. Wibawa. Lah itulah Tuhan menciptakan itu seperti itu. Laki sebagai kepala, Tuhan perlengkapi dengan wibawa. Sekalipun bapaknya itu pendiam, sabar, tapi begitu sekali berkata, anak itu memiliki rasa takut, ada wibawa dari orang tua. Ibunya ngomel terus, sama dijewer, tetap nekat saja anak itu ya. Iya, itulah kehidupan rumah tangga ya. 30 tahun sudah berjalan. Kalau sampai hari ini Pak, itu tidak lepas pengorbanan Ibu. Ya. Sekarang ucapkan terima kasih sama Ibu. Terima kasih untuk istriku yang tercinta. Sampai saat ini, sampai akhirnya masih bisa membimbing anak-anak. Iya. Lah kok malah malah begitu. Ibu juga ucapkan terima kasih. Ya, saya juga berterima kasih pada suami saya yang selalu sabar. Iya. Silakan Pak, berikan ciuman istri Pak. Iya. Iya. Loh, Bapak Ibu ya, silakan duduk. Bapak Ibu saudara sekalian. Sebenarnya orang tuh senang melihat rumah tangga yang rukun bahagia. Pada hakikatnya semua orang senang lihat rumah tangganya bahagia. Terlebih anak senang lihat orang tuanya itu rukun. Cucu senang lihat opa omanya, eyangnya rukun. Cicit suka juga lihat di atasnya eyang itu. Apa panggilan? Mbah Buyut. Nah, mereka senang saudara. Dan senang saudara. Karena kegagalan sebuah rumah tangga itu membawa penderitaan saudara. Penderitaan yang pertama adalah suami istri itu sendiri. Kalau sampai gagal dalam membangun rumah tangga itu saling menyakiti dan itu yang paling sangat menyakitkan ya pasangannya sendiri. Karena suami istri itu seperti kepala dan tubuh. Yang paling bisa menyakiti pasangan. Dan itu juga membawa akibat kepada anak-anaknya. Hiduplah rukun ya. Kalau rukun, orang tuamu senang, bahagia. Ini ibu ya. Nah, kalau ketemu Besani, ya, Mbak Ayu, cucu kita baik ya. Wah bangga, senang saudaranya. Wah cucu kita pinter, senang. Tapi kalau rumah tangga anaknya cerai, beda cerita. Beda cerita. Ketemu segan. Maka kalau kalian berdua, kalian sayang sama orang tua, kalian ingin membalas cinta kasih orang tua, itu bangunlah rumah tanggamu dengan baik. Cintai Natalia, hormatilah mertuamu, sehingga mertuamu bersyukur. Tuhan, aku bersyukur, aku punya menantu yang baik, Vito. Demikian juga Natalia. Jadilah istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu.
dan kamu menghormati mertuamu. Sampai mertuamu bersyukur, Tuhan aku bersyukur punya menantu Natalia. Maka ucapan syukurlah yang akan datang. Sehingga kedua keluarga jadi saling bangga. Supaya orang tuamu bangga dengan kamu. Sehingga mertuamu juga demikian. Bisa menghargai besannya. Besanku sudah didik anaknya baik. Coba kalau cerai, saling jelek-jelekan. Yo, kalau sudah cerai, coba perhatikan ya. Kalau sudah cerai anaknya, nanti ambil anaknya. Lah wis piye? Mantuku kuwi memang koyo bapake misalnya begitu saudara ya, dijelekin seperti itu. Wah, bapak yo ngono, makanya mantuku yo kok. Itu pekerjaan iblis saudara ya. Iblis itu sukanya nyerahkan. Iblis itu suka bikin orang itu tidak setia dengan pasangannya. Itu pekerjaan iblis. Jadi kalau jadi suami terus pengen punya istri lagi, itu pekerjaan iblis. Tuhan menciptakan satu laki, satu wanita, tulang rusaknya satu. Bohong. Kalau berkata bahwa laki-laki bisa adil dengan kalau dia punya istri 4, bisa adil, bohong. Adilnya kalau benar-benar loh ya, dia kalau bisa adil, adilnya cuma materi. Titik. Oh tak kasih tiap bulan tak kasih 5 juta, 5 juta, 5 juta. Kalau belikan mobil podo kabeh ini warnane podo plek reto beda. Omahe tipene podo, cete podo. Isane itu. Waktu bohong. Hatinya bohong. Gak bisa bagi. Dia bukan Tuhan. Bisa bagi perasaan enggak. Ya enggak bisa saudara. Mau adil kayak apa? Itu hanya materi saudara. Kalau benar-benar ya mau, itu materi saja. Enggak lebih. Waktu enggak bisa bagi. Dirinya enggak bisa saudara sekalian. Nah, maka yang benar adalah firman Tuhan. Kasihlah pasanganmu seperti dirimu sendiri. Jangan menyakiti. Kalau mengasihi tidak akan menyakiti. Tidak ada ya. Kalau jujur tidak ada istri yang mau dimadu. Kalau mau jujur. Lalu tidak ada anak yang bangga. Kalau bapaknya menikah lagi. Kalau mau jujur. Apa ada anak? Bapakku hebat. Meh duwe bojo meneh. Oh dia bisa merasakan apa yang dirasakan ibu saudara. Lalu juga ada mertua yang bangga, waduh mantuku memang mantuku ganteng, sugih kok bojone akeh. Tidak ada. Kalau mau jujur. Saudara, firman Tuhan itu tetap kebenaran. Alkitab itu kebenaran. Jadi hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Pita yang biru, silakan dibuka. Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga yang memberi petunjuk. Kalau kita berjalan sesuai petunjuk Tuhan, pasti membuat kita bahagia. Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 diawali terlebih dulu. Hendaklah engkau senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Mengucap syukur senantiasa. Senantiasa itu apa persamaannya? Selalu. Selamanya terus menerus tak berhenti. Nah, mengucap syukur ya. Bersyukur. Jadi kalau jadi suami, lihat istri, aku bersyukur dapat istri dia. Aku bersyukur untuk anak-anakku. Aku bersyukur untuk rezeki yang Tuhan berikan. Aku bersyukur ketika ada masalah datang, tetap bersyukur dalam segala hal. Itu membuat orang bisa tenang, tentram. Lalu prinsipnya berikutnya adalah istri tunduk pada suami. Jadi istri-istri kalau ingin bahagia, kalau istri-istri ingin bahagia, tunduk pada suami. Bangga dengan suaminya, menghargai suaminya, kagum dengan suaminya, maka dia bisa bergairah dengan suaminya. Dia bisa melayani suaminya dengan baik. Dia bisa mesra dengan suaminya. Tapi begitu dia tidak menghargai, maka dia tidak lagi bisa bergairah.
gak bisa melayani dengan baik. Itu firman Tuhan sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Sampai sekarang tetap sama. Sampai selama-lamanya tetap sama. Kalau ingin jadi istri yang bahagia, menghormati suami, bangga dengan suaminya. Natalia, besok kalian kalau kerja, kamu kerja, suamimu kerja, kalau sampai seandainya penghasilanmu lebih besar daripada suami, jabatanmu lebih tinggi dari suami, tetap. Kalau di luar memang kau mungkin jadi pemimpin, tapi kalau di rumah tangga, suami tetap yang jadi pemimpin. Ketika engkau tetap menghormati, maka tetap bahagia. Tapi begitu tidak lagi menghormati, mulai sejak saat itu, mulai tidak bahagia. Mulai kehilangan kebahagiaan. Jadi kalau jadi istri-istri ingin bahagia, tetap bangga dengan suaminya. Lalu prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, perintah firman Tuhan untuk suami adalah mengasihi. Memang suami sebagai kepala, tapi Tuhan tidak perintahkan, hai suami aturlah rumah tanggamu, perintahlah istri anakmu. Tapi kasihlah. Seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban. Kalau suami mengasihi istri, firman Tuhan berkata sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi kalau ada suami yang mukul istri sama dengan mukul apa? Dirinya sendiri. Orang yang mukul dirinya sendiri orang apa? Orang apa? Orang bodoh, orang gila lah. Kamu sih ngomong loh ya, itu direkam ya. Suami itu mengasihi istri. Itu bahagia. Nah, perlu dipraktekkan dalam kehidupan rumah tanggamu. Kau lakukan, itu membawa engkau bahagia. Lalu prinsip yang berikutnya adalah hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tuamu. Entah berapa banyak yang sudah dikorbankan secara materi. Mungkin secara materi engkau bisa bayar ketika engkau menjadi orang yang sukses, kaya raya. Mungkin bisa kau bayar dengan berlimpah-limpah. Tapi kau tidak bisa bayar tenaganya. Kau tidak bisa bayar perasaannya, pikirannya, perjuangannya, tidak bisa. Maka sebagai anak, hormatilah orang tuamu. Dan ketika kita melakukannya, firman Tuhan berkata, engkau panjang umur dan bahagia. Jadilah anak yang menghormati orang tua. Ada statement yang cukup bagus. Kalau engkau menjadikan orang tuamu itu raja, maka kamu akan mewarisi raja juga. Tapi kalau engkau membuat orang tuamu miskin, artinya kamu itu kalau membantu orang tua, terus menganggap orang tuamu itu janus nganyel kayak orang tuaku itu njaluk duit tok. Menjadikan dia miskin, Anda akan mewarisi kemiskinan juga. Tapi kalau engkau menganggap orang tuamu raja, kalau dia raja, aku harus ngasih upeti, aku harus ngasih persembahan, karena dia raja. Jadi tidak hitung-hitungan, ngasih. Tapi kalau engkau menganggap dia minta-minta, yaitu seperti itu. Jadi firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Ketika engkau menghargai, engkau menghormati bahagia. Besok kamu punya anak, maka firman Tuhan berkata, hai Bapak, jangan membuat tawar hati anakmu. Jangan membuat amarah di dalam hati anakmu. Jadi jangan jadi suami, jadi kepala rumah tangga yang keras. Sehingga anak itu waktu dikerasi, kalau diajar ada rasa marah di dalam hati. Membalas reso, marah dalam hati. Ada dendam, ada kepahitan. Tapi jadi suami, jadi kepala rumah tangga. Kasih dan disiplin harus dijalankan. Tetapi kasih dan disiplin. Disiplin tapi juga dikasihi. Sehingga tidak terluka hati anak itu. Ya. Kalau kau lakukan 4 hal ini, maka hidup rumah tanggamu akan kokoh, kuat, dan diberkati. Jadikan Tuhan pusat hidupmu, firman Tuhan sumber kebenaran, taati apa yang Tuhan perintahkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri, maka hidup rumah tanggamu akan bahagia dan diberkati Tuhan. Dan bukan berhenti sampai di situ, hidupku, keluargaku akan jadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Sehingga melalui hidupmu, Tuhan itu dipermuliakan.
Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terima satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Dan lihatlah sisi yang baik dari pasanganmu, dan bersyukurlah Tuhan memberikan pasangan yang terbaik. Sebelum Anda berdua dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan juga tukar cincin. Saya ajak Anda berdua untuk berdoa mendasari ikrar janji dan tukar cincin ini. Bapa kami yang di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih saat ini dua insan yang Kau kasih, Wahyu Kisah Argavito dengan Natalia Yuseta. Mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria, Wahyu Kisah Argavito. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Wahyu Kisah Argavito, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Natalia Yuseta yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Natalia Yuseta. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Natalia Yuseta menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Wahyu Kisah Argavito yang berada di depan saya saat ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian, dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Vito, kenakan cincin. Dan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dengan cinta kasih yang murni, yang tulus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Natalia, kenakan cincin dan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dengan tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saat yang terpenting bagi mempelai berdua, sujud di hadapan Tuhan. Dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sendiri hadir dan tangan Tuhan
yang penuh dengan kasih menyatukan kau dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri dan kita bersatu hati, kita serahkan mempelai berdua ke dalam tangan Tuhan. Kepada mempelai berdua, Vito dan Natalia, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Seberapa besar kau membuka hati, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Wahyu Kisah Arga Vito dengan Natalia Yuseta, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka berdua dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi, dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala kutuk dari nenek moyang, leluhur, dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala yang baik datang daripada-Mu, mengalir dalam kehidupan mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Wahyu Kisah Arga Vito dengan Natalia Yuseta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Vito, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia, dan segala apa yang dia kerjakan Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Natalia, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan, dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Shekinah Gloria dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Dan di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus,
nama di atas segala nama. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah jadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Kembali saling berhadapan. Ya. Silakan Vito, kau bisa buka cadarnya, kau berhak membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian terbuka satu dengan yang lainnya. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman. Keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Terbuka dalam segala sesuatunya. Demikian juga dalam hal smartphone-mu. Kalau di password, pasanganmu juga harus tahu. Demikian juga ketika kalian punya tabungan sendiri, hendaklah kalian satu dengan yang lainnya tahu. Keuangan salah satu juga bisa memicu masalah rumah tangga. Tapi kalau keuangan dikelola bersama-sama, seperti firman Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Maka ketika engkau mengelola keuangan bersama-sama, maka hatimu ada dalam keluarga. Mengelola berkat Tuhan, menikmati bersama-sama. Ya. Anda berdua sudah jadi suami istri, tapi Anda berdua perlu mengikrarkan di hadapan kita semua ya. Natalia ini adalah istrimu. Panggil akrabnya siapa? Ya, panggil anak akrabnya. Ya. Istri saya Lia. Iya istri saya. Kalau tidak Lia, bukan istri saya. Istrimu siapa? Natalia istri. Iya. Nanti Natalia. Suami saya Vito, Vito suami saya. Kalau tidak Vito, bukan suami saya. Ya. Silakan Vito, Natalia pegang pundak suamimu, tangan dua. Inilah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Kalian akan hidup satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Natalia, inilah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Silakan Vito pegang pinggang. Inilah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Silakan Vito berikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Ya. Sekarang ganti Natalia yang cium suami. Iya, kening pipi kiri kanannya dicium beneran. Ya. Nah, iya. Bagaimana? Kamu senang? Senang? Oh, silakan lagi. Ternyata senang ya. Ya. Semua yang menyenangkan dilakukan ya. Semua yang menyenangkan dilakukan. Yang bikin sakit hati jangan dilakukan. Yang bisa membuat pasangan kita kecewa, sakit hati jangan dilakukan. Tapi yang membuat dia bahagia, dia senang lakukan. Maka hidupmu akan bahagia. Ya. Jadi gereja akan memberikan akte Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah. Bisa ditaruh dulu. Silakan mempelai bersama-sama. Itu datang pada orang tua, pada ibu. Bersama-sama berdiri. Ya,
berterima kasih kepada ibu saya yang telah merawat saya hingga sebesar ini. Sekali lagi terima kasih. Iya. Ibu atau paman yang mau ngasih nasihat, silakan Ibu. Terima kasih. Kami mewakili kakak saya yang mana punya anak satu-satunya itu, dan mudah-mudahan di hari yang bahagia ini Pito dan istrinya berbahagia selama-lamanya. Dan saya sebagai wakil dari kakak saya hanya mengucapkan sukses selalu ke depan keluarga Pito dan Natali. Begitu, mohon untuk Pito, istrinya dibina sampai sukses ya. Ini pesan dari om kamu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Ya, silakan. Itu pada paman dan Natalia pada ibu. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Silakan Vito kepada ibu. Terima kasih sama ibu yang sudah membesarkan, merawat, kandung. Kebanggaan orang tua adalah ketika membawa putra-putrinya ke pelaminan dengan hati yang penuh rasa syukur. Mereka sudah menjadi dewasa untuk membangun rumah tangga. Silakan mempelai datang pada orang tuanya Natalia. Natalia di hadapan ibu, Vito di hadapan bapak. Silakan Natalia ucapkan terima kasih dulu sama orang tua. Berdiri dulu ya. Terima kasih. Sampai sekarang aku bisa ada di sini dan nganterin aku nikah. Terima kasih sudah membesarkan aku sampai sekarang dengan segala pengorbanannya. Terima kasih. Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat, silakan. Ya, untuk anakku Natalia dan Vito, saya cuma kasih pesan, takut akan Tuhan selalu dan selalu bersyukur, ingat akan saudara-saudaramu. Kami percaya Tuhan selalu melindungi keluargamu. Amin. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Dan orang tua berikanlah doa restumu, doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Cintamu akan
kepada mempelai berdua, Wahyu Kisah Arga Vito dengan Natalia Yuseta, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikan kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Wahyu Kisah Arga Vito dengan Natalia Yuseta. Tuhan, Kau telah persatukan mereka, dan saat ini kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Hari demi hari yang mereka jalani senantiasa ada dalam kasih dan berkat-Mu Tuhan. Berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya, biar segala pengorbanan mereka tidak menjadi sia-sia. Dan mereka boleh melihat kebahagiaan dari putra-putrinya sampai keturunannya. Tuhan berkati kesehatan mereka, berkati segala apa yang dikerjakan, Tuhan tetap terus menyertai mereka. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, di dalam perlindungan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin.